Tanah di Indonesia lebih dari sekadar tempat tinggal. Ini adalah fondasi budaya kita, ekonomi kita, dan identitas kita. Dari sawah di Jawa hingga hutan di Kalimantan, hubungan kita dengan tanah sangat dalam. Hubungan ini diabadikan pada pasal 313 Undang-Undang Dasar kita yang mengakui pentingnya tanah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip tanah untuk rakyat merupakan inti dari hukum pertanahan Indonesia. Artinya, tanah pada akhirnya dikendalikan oleh negara untuk memastikan penggunaannya bermanfaat bagi seluruh warga negara. Melalui hak menguasai negara sesuai pasal 2 UU PA. Sedangkan pemilik tanah adalah bangsa Indonesia sesuai pasal 1 UU PA sebagai hak bangsa. Indonesia memiliki sistem unik yang menyeimbangkan hak individu dan komunitas dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Keseimbangan ini sangat penting. Ini memastikan bahwa individu memiliki keamanan untuk berinvestasi dan mengembangkan tanah, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat, terutama kelompok adat, yang memiliki hak adat atas tanah yang telah mereka tinggali selama beberapa generasi. Memahami hak atas tanah di Indonesia bukan hanya tentang memahami hukum. Ini tentang memahami sejarah kita, budaya kita, dan masa depan kita bersama. Ini tentang memastikan bahwa sumber daya berharga ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia sekarang dan demi yang akan datang. Ketika kita berbicara tentang hak atas tanah di Indonesia, kita tidak hanya berbicara tentang hak dan kewajiban apa saja yang melekatnya. Tanah pada pasal 1 mencakup permukaan bumi, serta lapisan tanah di bawahnya dan area di bawahnya air, serta ruang atas dan bawah permukaan tanah. Hukum agraria tidak hanya mengatur tanah tetapi juga air, wilayah udara, dan sumber daya alam. Perairan Indonesia mencakup laut hingga sungai dan danau serta kehidupan di dalamnya. Sumber agraria tersebut menyediakan makanan sebagai transportasi dan mata pencaharian bagi jutaan orang. Wilayah udara di atas kita adalah sumber daya penting lainnya yang menghubungkan kepulauan kita dan memfasilitasi perdagangan dan komunikasi. Di bawah permukaan, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Mineral, minyak, dan gas bumi penting bagi perekonomian kita, sementara hutan menyediakan kayu, oksigen, dan habitat bagi banyak spesies. Mengelola sumber daya agraria ini secara berkelanjutan sangat penting, tidak hanya untuk kemakmuran ekonomi kita, tetapi juga untuk kesehatan lingkungan kita. Mengenali keterkaitan sumber daya ini sangatlah penting. Keputusan tentang penggunaan lahan dapat menimbulkan efek domino pada kualitas air, kualitas udara, dan kesehatan ekosistem. Itulah mengapa pendekatan holistik terhadap reforma agraria sangat penting, yang mempertimbangkan keterkaitan semua sumber daya ini. Salah satu aspek terpenting dari sistem pertanahan Indonesia adalah pengakuan hak masyarakat adat. Selama berabad-abad, masyarakat adat telah hidup selaras dengan alam, mengembangkan adat istiadat dan tradisi mereka sendiri untuk mengelola sumber daya alam. Hak-hak adat ini merupakan bagian terpisahkan dari warisan budaya Indonesia dan harus dihormati dan dilindungi. Namun, mengakui hak masyarakat adat bukan berarti mengabaikan kepentingan nasional. Indonesia, sebagai negara berkembang, perlu memanfaatkan sumber dayanya untuk kepentingan seluruh warga negara. Ini berarti menemukan cara untuk menyeimbangkan hak-hak masyarakat dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Tindakan penyeimbangan ini bisa jadi menantang. Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bendungan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi, proyek-proyek semacam itu terkadang dapat mengganggu tanah adat yang menyebabkan konflik dan penggusuran. Menemukan solusi yang menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional membutuhkan perencanaan yang matang, konsultasi, dan kemauan untuk berkompromi. Ini juga membutuhkan pengakuan bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Bagian 4. Macam-macam hak atas tanah hasil 60. Hak atas tanah dapat dibedakan menjadi hak atas tanah publik dan hak atas tanah privat. Hak atas tanah publik merupakan hak atas tanah yang tidak dimiliki secara individu dan dikeluarkan dari kegiatan perekonomian, meliputi hak bangsa, hak menguasai negara, hak pengelolaan, dan hak ulayat. Mengenali dan menghormati hak atas tanah publik ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya ini secara berkelanjutan.
Ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya ini untuk kepentingan umum, memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak dieksploitasi untuk keuntungan pribadi. Hak atas tanah privat perorangan merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Hak ini mencakup hak primer dan hak sekunder. Hak primer atas tanah merupakan hak atas tanah yang diperoleh langsung dari hak bangsa atau dari pemberian hak oleh negara dan masyarakat hukum adat. Hak ini meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, dan hak atas satuan rumah susun. Sedangkan hak sekunder merupakan hak atas tanah yang diperoleh dari pemberian hak derivatif oleh pemilik tanah. Hak sekunder ini dapat berupa hak guna bangunan, hak sewa, gadai, dan lainnya. Hak atas tanah tersebut memiliki dasar dan jurisdiksi yang berbeda. Hak publik masuk di jurisdiksi sara negara, sedangkan hak privat masuk jurisdiksi hukum perdata. Bagian 5. Hak tanah pribadi, kepemilikan dengan tanggung jawab. Sementara Indonesia mengakui pentingnya tanah publik, kepemilikan tanah pribadi juga merupakan bagian penting dari sistem ini. Individu dan badan hukum dapat memperoleh hak atas tanah untuk berbagai tujuan, termasuk pertanian, perumahan, dan bisnis. Namun hak tanah pribadi datang dengan tanggung jawab. Pemilik tanah diharapkan untuk menggunakan tanah mereka secara produktif dan dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau melanggar hak orang lain. Misalnya, peraturan mengatur penggunaan pestisida, pembuangan limbah, dan tata guna tanah dan pembukaan hutan dikonversi menjadi tanah pribadi. Hukum pertanahan Indonesia menyediakan kerangka kerja untuk memperoleh dan mengelola hak-hak atas tanah pribadi. Ini termasuk peraturan tentang pendaftaran tanah, perencanaan, penggunaan lahan, dan penyelesaian sengketa tanah. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk memberikan keamanan kepemilikan bagi pemilik tanah, sambil juga memastikan bahwa penggunaan lahan sejalan dengan tujuan masyarakat yang lebih luas. Bagian 6. Menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Prinsip-prinsip kepemilikan tanah di Indonesia bukan hanya konsep hukum abstrak. Mereka adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan sejahtera. Ketika tanah dibagikan secara adil, ketika hak-hak masyarakat dihormati, dan ketika sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan, semua orang diuntungkan. Namun tantangan tetap ada. Konflik lahan tetap ada di banyak wilayah Indonesia, seringkali dipicu oleh klaim yang bersaing, peraturan yang tidak jelas, dan penegakan hukum yang lemah. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan multi-cabang, termasuk memperkuat tata guna tanah, meningkatkan administrasi tanah, dan mempromosikan mekanisme penyelesaian konflik yang optimal dan efisien. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan sistem di mana setiap orang memiliki akses ke tanah dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Ini berarti memastikan bahwa petani kecil memiliki kepemilikan lahan yang aman, bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi, dan bahwa proyek pembangunan menguntungkan masyarakat setempat daripada menggusur mereka. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan tanahnya untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh warganya.